Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa hadir pada kesempatan kali ini dan sekali lagi mengisi waktu pagi atau waktu awal hari dengan ibadah adalah salah satu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Dan bukan hanya tentang kajian dalam beberapa menit, tapi ini menentukan detik-detik berikutnya di hari ini. Karena sekali lagi ulama mengatakan bahwa hari itu ibarat unta. Kalau anda kendalikan kepalanya, maka seluruh badannya akan ikut dengan anda. Dan kepala di sebuah hari adalah waktu pagi. Kalau Allah kasih taufik kepada kita sehingga kita bisa kendalikan waktu pagi kita, maka detik-detik berikutnya akan lebih mudah dikendalikan dengan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau. Dan kita bersyukur kita bisa beribadah di hari-hari yang mulia, 10 hari pertama di bulan Al-Muharram, satu dari 3 bulan haram yang datang berturut-turut, dan ini adalah penghujung, ini adalah penutup dari 3 bulan tersebut. Kita sudah lalui Dzul Qa'dah, kita sudah lalui Dzul Hijjah, dan kita akan menyelesaikan Al-Muharram bi'idznillah ta'ala. Maka maksimalkanlah hari-hari ini, karena hari-hari ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat kelak. Dan Abu Uthman An-Nahdi sekali lagi menyampaikan bahwa para sahabat dulu memuliakan 3 waktu: 10 hari terakhir Ramadan, 10 hari pertama Dzul Hijjah, dan 10 hari pertama Al-Muharram. Maka semoga Allah memberikan taufik agar kita bisa memaksimalkan hari-hari ini. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, ketika Allah memberikan kita kemudahan dan akses untuk mengisi hari-hari ini dengan ibadah, dengan ilmu, dengan kajian, dengan amal soleh, maka ini adalah kenikmatan besar, dan kenikmatan butuh rasa syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, aku akan tambah, dan barang siapa yang kufur, azabku sangat pedih. Maka yang sering dilupakan oleh orang-orang yang belajar adalah bersyukur. Dan bersyukur yang dimaksud adalah bersyukur kepada Rabbul Alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bersyukur kepada manusia. La yashkurullah man yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Dan ini adalah pengikat dan penjaga keistiqomahan kita. Dan ini yang sering dilupakan. Sebagian orang berpikir bahwa menuntut ilmu itu seperti belajar ilmu-ilmu yang lain, yang penting paham lalu semua berakhir. Tidak. Kita butuh bersyukur dalam konteks ini. Dan kalau kita tidak bersyukur, maka azab Allah sangat pedih. Maka semoga kita bukan hanya diberikan semangat untuk belajar, tapi juga
Kita meminta kepada Allah agar kita diberikan taufik untuk bisa menjadi hamba dan manusia yang pandai bersyukur, karena sedikit orang yang mengerti rasa syukur dan sedikit orang yang pandai bersyukur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit hamba-hambaku yang pandai bersyukur, kata Allah dalam surat Saba ayat 13. Allah telah misalnya. Hadirin Allah muliakan, kita akan lanjutkan kembali hadits dari hadits Abi Isa radhiyallahu ta'ala an, ketika Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat, sesungguhnya Allah mengharamkan kalian durhaka kepada ibu, wa man'an wahad, dan tidak menunaikan kewajiban serta meminta yang bukan hak kita, wa wa'dal banat, dan mengubur anak perempuan hidup-hidup, wa kariha lakum qila wa qal, dan Allah membenci qila wa qal, wa kathratas su'al, dan banyak bertanya atau meminta. Soal juga bisa berarti meminta. Wa kathratas su'al, banyak bertanya atau meminta. Wa idha'atal mal, dan menghambur-hamburkan uang atau menyanyiakan harta. Dan kita sudah berbicara tentang qila wa qal. Sekarang kita akan masuk ke kathratas su'al. Hadirin Allah muliakan, Allah membenci banyak bertanya, atau Allah membenci banyak meminta. Apa yang dimaksud hal tersebut? Ada keterangan atau ada lebih dari satu keterangan para ulama. Ada lebih satu keterangan para ulama. Di antaranya kata para ulama, kalau kita simpulkan keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar dan lain-lain, atau keterangan Imam Nawawi sendiri, atau keterangan Al-Qurtubi dan para ulama yang lain, maka kesimpulannya diantaranya, yang pertama, hadis ini maksudnya adalah su'alun nasi amwalahum, yang dimaksud adalah meminta manusia atau meminta kepada manusia harta mereka. Jadi makanya soal itu bisa berarti bertanya atau meminta. Jadi bukan hanya tentang hal, tapi minta uang atau minta minta uang. Itu salah satu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara maknanya adalah meminta uang kepada manusia. Dan Imam Nawawi mengatakan bahwa ulama sepakat dilarang meminta uang kepada manusia untuk diri sendiri. Ini konteksnya untuk diri sendiri. Kalau untuk orang lain ada pembicaraan lain. Ada pembahasan yang berbeda. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala bahwa, hadirin Allah muliakan, meminta uang kepada manusia jika bukan dalam kondisi darurat itu dilarang dengan kesepakatan para ulama. Jadi meminta uang kepada manusia untuk kepentingan pribadi, kalau bukan karena kondisi darurat, itu dilarang, nggak boleh.
minta uang. Lalu ulama berbeda pendapat fi su'alil qadir 'ala al-kasab 'ala wajhain. Hukum meminta uang kepada manusia, ya rahmatullah, bagi orang yang mampu bekerja. Mungkin dia nggak punya uang sekarang dan kondisinya kondisi butuh gitu, tapi dia mampu bekerja. Al-qadir al-kasab, dia mampu bekerja. Nah, ulama udah berpendapat tentang masalah ini. Sebagian ulama mengatakan nggak boleh, tetap haram. Anda bekerja, Anda mampu, jangan minta sama orang. Ada sebagian ulama mengatakan boleh tapi makruh. Itu pun dengan syarat. Jadi bukan boleh secara mutlak, makruh, dibenci, makruh. Itu pun jika memenuhi 3 syarat, atau itu pun jika memenuhi syarat-syarat yang dijelaskan para ulama. Di antara syarat-syaratnya alla yuliha, nggak merengek gitu, atau nggak ilhah tuh minta lagi, atau ngerengek bahasa kita, atau bener-bener gitu ngemis gitu, atau gimana, pokoknya datengin lagi, nanti besok datengin lagi, nanti besok lagi, itu ilhah. Jadi Allah yulih. Jadi kalau memang bagi sebagian orang membolehkan, itu berarti ya bilangnya sekali aja udah, bukan nanti bicara lagi, atau nanti ketemu bicara. Ilhah itu. Lalu yang kedua, wala yudhilu nafsahu ziyadatan ala dhulli nafsi soal, tidak merendahkan diri, yang menambah bobot kerendahan yang sudah didapatkan sebatas meminta. Jadi kata para ulama, sebatas Anda meminta itu merendahkan diri Anda. Dan jangan ditambah lagi dengan gaya Anda meminta yang merendahkan diri Anda lagi gitu. Sebatas Anda meminta, mau secantik apapun Anda meminta, mau seelegan apapun Anda minta uang gitu. Untuk diri Anda itu pun udah kerendahan gitu. Anda minta uang buat diri Anda, itu pun sudah merupakan kehinaan. Nah, jangan ditambah lagi, kata para ulama, dengan gaya Anda yang melas, yang ini sedih. Lalu di antara syaratnya wala yu'dzil mas'ul, dan jangan menyakiti atau mengganggu, membuat tidak nyaman orang yang Anda minta. Jadi jangan membuat orang risih gitu loh. Jangan membuat orang tuh terganggu, jangan membuat orang tuh nggak nyaman, jangan membuat orang itu terintimidasi. Wala yu'dzil mas'ul, jangan menyakiti atau mengganggu orang yang kita minta. Fa in fuqida syartu min dzalik haruma. Kata para ulama seperti Imam Nawawi, kalau syarat di atas tidak terpenuhi maka haram hukumnya. Apa yang kita bacakan tadi adalah keterangan Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang dinukilkan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Jadi syaratnya gak mudah, dan kalau syaratnya gak terpenuhi haram hukum. Jadi minta uang bagi orang yang mampu bekerja
itu diharamkan oleh sebagian para ulama, dan sebagian ulama yang mengatakan ada peluang itu pun makruh, bukan sunnah, bahkan bukan sebatas mubah tapi makruh. Itu pun dengan syarat, nggak boleh ilhah, nggak boleh berkali-kali gitu, udah sekali itu cukup. Terus caranya tuh harus baik, nggak boleh merendahkan diri, karena sebatas meminta aja apapun caranya itu sudah merendahkan diri. Kan bahasa ulama tuh cukup tajam, bahkan sangat tajam. Mau caranya gimana Anda meminta uang sama orang untuk pribadi Anda, itu aja udah merendahkan diri. Wala yu'dzil mas'ul, dan jangan membuat orang risih, nggak nyaman, terganggu dan lain sebagainya. Jadi kita harus, bukan kita, kalau ada orang kayak gitu dia harus pastikan bahwa yang dia minta tuh seneng, happy, bahagia, nyaman gitu, bukan karena terpaksa, nggak enakan. Dan kita tahu kultur masyarakat kita itu punya kultur pakewo, nggak enakan. Itu nggak boleh. Allah ta'ala misal. Nah itu sekali lagi salah satu hal yang dibenci. Salah satu hal yang dibenci. Atau ada salah satu makna dari hadis ini, bahwa dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, kalau Allah benci, bagaimana kita bisa mendapatkan keberkahan hidup? Kalau Allah benci, bagaimana kita bisa mendapatkan kenikmatan hidup? Allah benci. Maka sekali lagi, yang mampu bekerja, maka hendaknya dia bekerja. Makanya sebagian ulama mengatakan seperti dinukilkan dalam Fathul Bari. Adapun riwayat-riwayat sebagian ulama atau yang terjadi di masa klasik, ada sebagian yang meminta itu dikatakan maka yas'al illa indal hajati syadidah. Itu perlu kita pahami. Sebagian riwayat yang menyatakan mereka minta itu dalam kondisi benar-benar urgent, benar-benar urgent. Dan kita tahu dalam kondisi darurat dibolehkan oleh para ulama, sebagaimana keterangan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Tapi tidak darurat, terus orang tuh mampu bekerja, mampu berusaha, maka jangan meminta harta. Wallahu ta'ala bishawab. Itu yang pertama. Yang kedua dijelaskan oleh para ulama, salah satu makna dari hadis ini kathratu su'ali insanin bi'ainihi an tafasili halihi, bertanya kepada seseorang tentang dirinya secara detail gitu. Kalau bahasa kita nyecer gitu. Fa inna dzalika mimma yakrahul mas'ulu ghaliban. Karena secara umum orang nggak suka ditanya tentang dirinya secara dalam gitu. Nggak suka. Itu dibenci sama Allah. Jadi secara umum orang tuh nggak suka ditanya tentang dirinya secara dalam. Maka bertanya kepada seseorang antafasili halihi, tentang hal-hal detail terhadap dirinya, itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanya tuh nyecer. Makanya para ulama tuh nggak suka, dan itu buang-buang waktu. Dan mayoritas jawaban dia, kalaupun dia jawab, itu nggak ada berguna juga buat kita.
Makanya kan dalam riwayat Imam Malik ketika ditanya berapa umur beliau, beliau menegur gitu. Apa manfaatnya Anda tahu umur saya, kata Imam Malik. Ada banyak ada banyak ada banyak permasalahan yang Anda hadapi, Anda nggak tanyakan ke saya. Justru Anda tanya tentang usia saya, buat apa, kata Imam. Kecuali kalau tim sensus gitu loh, kecuali orang kelurahan atau misalnya membuat KTP atau membuat ini atau untuk apa data medis, itu beda-beda. Jadi kalau besok ke rumah sakit tanya umurnya, ngapain nanya umur saya? Nggak pernah belajar dari Imam Malik, ya bukan gitu juga. Sekali lagi ini nggak ada urusannya. Karena Imam Malik mengatakan, apa urusannya umur saya dengan hidup Anda? Nggak ada hubungannya. Hal-hal gitu nggak perlu ditanyakan. Sama kayak di dunia ibu-ibu nanya berat badan, gimana ibu-ibu, nyaman nggak ditanya berat badan? Nggak ada ibu, secara umum ibu nggak suka ditanya berat badan, dan nggak ada gunanya juga kita nanya, kecuali kalau kita dokter gizi lah atau inilah dan seterusnya. Hal-hal yang detail-detail itu, makanya bayangkan ya, Allah benci, bayangkan, ini nggak simpel, ini biasa banget dalam kehidupan bermasyarakat, padahal Allah tuh benci. Nanti ditanyain ini, ditanyain itu, segala macam. Hati-hati gitu. Hanya ada sebagian orang nggak suka kalau pekerjaannya ditanya, atau ini ditanya. Ketemu orang di tempat publik, mungkin ketemu di masjid atau ketemu di ini, terus ditanya, dari mana antum? Atau dari mana Anda? Apa nanya dari mana? Itu salah satu pertanyaan yang nggak disukai para ulama. Dan banyak orang kesulitan nanya dari mana, kan dia nggak harus tahu saya dari mana gitu. Atau mau kemana nih gitu, kan bukan urusan dia kita mau kemana. Dan bisa jadi dia mau ke tempat yang memang itu privasi dia, atau dia dari tempat di mana itu privasi dia. Dan kalau dia kasih tahu orang, bisa jadi dia nggak amanat, bisa jadi dia khianat, bisa jadi itu nggak bagus dan seterusnya. Nggak masalah. Nah kita tuh suka tuh kita ketemu di masjid pas lagi pas sholat zuhur ketemu si A, ketemu gimana kabarnya bro, baik, dari mana nih gitu, tumben kesini, tumben sholat di sini, lo dari mana, ngapain nanya dari mana, mendingan doain aja semoga dilancarkan ya. Atau ada yang bisa saya bantu, ada yang bisa saya lakukan. Jadi hindari pertanyaan dari mana atau mau kemana. Itu common banget di kita. Dan coba tanya diri kita. Kalau kita ditanyakan itu, seringkali kita nggak nyaman. Seringkali kita nggak nanya. Dari mana, mau kemana gitu. Karena bisa jadi kita mau ke sebuah hal yang privasi. Bisa, kecuali kalau kita udah dekat. Kecuali kalau kita udah deket banget sama dia, atau memang kita ada janji dan dia harus sampaikan alasan, atau apa, misalnya teman kita agak terlambat terus dia bilang mohon maaf tadi ada urusan urgent di rumah gitu loh, nggak usah tanya lagi urusan apa bro, ngapain nanya urusan urgent di rumahnya. Urusan rumah kita nggak selesai-selesai juga, PR kita banyak di rumah kita, ngapain nanya PR di rumah orang. Jadi hal-hal kayak gini tuh seringkali dia lakukan dan Allah benci. Jangan tanya privasi orang, kecuali memang dibutuhkan, dan Allah benci. Dan ini terjadi. Dan seringkali juga bagi yang sudah ngaji di dunia pergaulan, yang udah belajar, yang udah hijrah, masih suka nanya-nanya kayak gini. Padahal dibenci sama Allah. Dan kalau benci sama kita, mau kita penampilannya begini, kayak begitu, kayak ya dibenci sama Allah, gimana sih?
kita akan kehilangan keberkahan hidup, kita akan kehilangan keberkahan waktu, kita akan punya banyak masalah yang tidak terselesaikan. Ini dibenci. Sama kayak minta harta, minta uang. Orang tuh berpikir minta uang itu agar masalahnya selesai. Padahal ketika dia minta uang buat dirinya, berarti dia baru saja melakukan hal yang dibenci sama Allah. Kalau Allah benci sama dia, gimana masalah finansialnya selesai? Gimana masalah finansialnya menjadi sebuah keberkahan? Mau dibenci sama Allah, mungkin dikasih, tapi lihat nggak berkah. Apalagi tanpa darurat, diharamkan oleh para ulama. Berarti cara nggak dapetin harta itu haram. Ya mungkinkah harta yang didapatkan dengan cara yang haram berkah? Dan dibenci oleh Rabbul Alamin. Kadang-kadang kita nggak berpikir demikian. Kita hanya berpikir gimana mendapatkan uang gitu loh. Atau bagaimana bisa mengorek informasi dari orang lain, atau bisa tahu tentang orang tersebut. Kita sering kali lupa, Allah ridho nggak sama saya? Allah ridho atau Allah benci dengan cara saya seperti ini? Saya punya masalah, saya punya istri, saya punya keluarga, atau saya punya suami, saya punya anak-anak. Gimana kalau Allah benci sama saya? Jadi jangan suka hobi ngorek-ngorek masalah privasi orang, kecuali kalau memang ada kebutuhan, ada maslahat, atau kita memang sudah dekat, atau kita ingin mengislah dan kita harus dudukan dia dalam rangka membantu menyelesaikan. Tapi mayoritas kasus tidak, hanya pengen tahu, bahkan nanti untuk jadi bahan omongan, jadi bahan ini dan seterusnya. Nah, ini yang perlu kita renungkan lah, hadirin. Jadi seringkali bisa jadi kita tuh banyak masalah karena kita banyak melakukan hal-hal yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena masalah itu pelik, bukan, tapi karena kita melakukan hal-hal yang dibenci sama Allah, dan seringkali nggak perlu sama sekali. Ya, ini kan nanya tentang detail urusan orang, tanya tentang privasi orang, itu kan pada dasarnya nggak ada masalahnya buat kita, dan buang-buang waktu. Lebih baik kita tanya tentang keahliannya, minta nasihat, ngapain nanya tentang urusan orang. Itu hal yang perlu kita renungkan bersama-sama. Dan itu dibenci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu clue banget lah, dibenci oleh Allah. Sehingga jangan pernah kita remehkan. Jangan pernah kita remehkan. Dan urusan kita masih terlalu banyak, dan kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala tentang privasi kita. Kita nggak akan dihisap tentang privasi orang. Kita nggak akan dihisap secara umum ya tentang privasi orang, kecuali yang berkaitan dengan tanggung jawab kita. Kita akan dihisap tentang diri kita, istri kita, anak-anak. Allah Ta'ala bisa. Saya rasa cukup, kita akan lanjutkan lagi, masih ada beberapa makna, dan ini penting karena ini sangat daily, sangat keseharian, dan seringkali orang nggak sadar hal-hal kayak gini itu yang membuat hidupnya ruwet, itu yang membuat hidupnya berantakan, itu yang membuat dia nggak mendapatkan ridho Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan mulailah kita fokus, dan dalam konteks ini jangan minta uang sama orang, apalagi kita mampu bekerja. Terus yang kedua, jangan kepo, atau jangan penasaran dan nanya-nanya privasi orang, kecuali kita punya kapasitas dalam hal itu, dan kita bisa menjawab pertanyaan Allah. Kalau tanya, kenapa Anda tanya privasi orang? Nah, kalau Anda bisa tanya, atau kalau kita bisa tanya di hari kiamat, kalau kita bisa menjawab di hari kiamat, ketika Allah bertanya kepada kita, kenapa Anda urus urusan orang? Silakan tanya. Tapi kalau kita bungkam 1000 bahasa, hati-hati.
Hati-hati hadir. Itu hal yang perlu kita renungkan bersama-sama, dan semoga kita diberikan taufik untuk mengamalkan. Saya rasa cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.